supaya terlihat objektif dan terukur secara statistik dan model. Kemudian juga trik sukses menembus jurnal di Springer, Taylor, and Francis. Pada Pak Teguh 30 menit. Silahkan Pak. Ya, baik. Suara saya bisa terdengar jelas, Bu Mary? Ya, jelas Pak. Baik, terima kasih Bu Mary. Saya lanjutkan untuk materi yang ketiga ini. Ini tentang interpretasi data ya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dan mungkin nanti di akhir ada sedikit trik ya untuk sukses tembus di jurnal Springer dan Taylor and Francis gitu ya. Saya awali dengan outline-nya ya. Jadi yang akan saya sampaikan di sini itu mengenai data itu kan sebetulnya diperoleh dari analisis sampel ya. Nah, maka kita perlu untuk mengetahui secara persis data yang kita kirimkan, baik itu ke operator ataupun yang kita sendiri lakukan analisisnya, itu harus paham gitu, bagaimana preparasinya, kemudian bagaimana data yang akan diambil itu apa saja, dan juga ketika data sudah dihasilkan, atau apa data yang mau dimunculkan itu apa. Karena instrumentasi atau alat-alat analisis yang tersedia, itu sebetulnya tergantung dari operator dan permintaan dari si peneliti. Kalau kita tidak paham apa yang mau dianalisis, apa yang mau diminta, alat-alat tersebut bisa mengeluarkan apa, maka yang akan dikeluarkan oleh operator adalah data-data atau hasil yang mereka paham kayak gitu, yang mereka paham saja. Maka penting untuk kita sebagai peneliti untuk paham terlebih dahulu ini sebetulnya instrumentasi yang kita lakukan itu akan menghasilkan apa dan bagaimana cara menyiapkan sampel-sampelnya sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat. Jadi ada beberapa yang nanti akan saya sampaikan di sini, sharing saja mungkin ya. Mungkin dari XRD, kemudian SEM, SEM-IDX, kemudian analisis nitrogen visosopsi. Kalau yang nitrogen visosopsi ini dikenal dengan istilah BET ya. Sebenarnya BET itu model, Browner Emmett Teller, dia model matematika untuk menghitung luas area permukaan dari suatu sampel. Nah, cuman modelnya sendiri macam-macam sebetulnya, bukan hanya BET. Yang awalnya terkenal sama Langmuir ya, Langmuir, kemudian BET, kemudian ada T-plot dan sebagainya gitu. Nah, analisa sendiri itu namanya lebih tepatnya sebetulnya nitrogen visosopsi. Tidak selalu nitrogen memang, bisa juga argon dan senyawa Nobel atau senyawa yang tidak yang stabil ya. Kemudian nanti ada GCMS juga. Nah, lalu ini juga diminta untuk menjelaskan mengenai model ya, modeling dan juga estimasi parameter model-model itu. Sekilas tadi oleh Pak Endarto sudah disampaikan dengan menggunakan origin tadi, itu cukup praktis saya pikir ya. Nanti saya akan coba tambahkan bagaimana kalau model matematikanya tidak tersedia gitu. Karena kan mungkin kita punya model sendiri atau kita ingin menyusun model atau modelnya memang tidak tersedia di origin ataupun di software lainnya, maka kita bisa menyusun model tersebut dan melakukan estimasi parameternya dengan menggunakan metode least square ya. Itu sudah umum sekali saya kira. Dan dari teman-teman saya lihat, saya coba survei, artikel-artikelnya juga sudah banyak yang menggunakan model dan estimasinya menggunakan teknik least square method ya. Yang terakhir mudah-mudahan bisa nyampe ya. Kita mudah-mudahan bisa nyampe nih. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi ini tahapannya kira-kira seperti inilah untuk sampel itu ya. Itu preparasi gitu. Sampel kemudian itu perlu dipreparasi sebelum dianalisis. Nah, ini melibatkan tidak hanya operator sebetulnya. Saya pikir dari peneliti juga itu perlu menyiapkannya kayak gitu. Misal untuk XRD. XRD itu kalau kita mengirimkan sampel tersebut untuk analisis powder atau alatnya memang khusus untuk powder gitu. Nah, maka kita perlu menyiapkan terlebih dahulu. Kita saring lah kayak gitu ya, atau kita gerus dulu kemudian kita saring sehingga
antara satu sampel dengan sampel yang lainnya itu tidak terlalu berbeda jauh lah. Kemudian jumlah sampel yang dikirim juga itu kita perkirakan jangan terlalu kurang, karena nanti kan ada batas minimum ya. Biasanya kalau untuk XRD misalkan kira-kira 0,2 gram sudah cukup gitu ya. Atau terlalu banyak kayak gitu. Kalau terlalu banyak juga nanti kita rugi ya. Karena kan sampel yang kita kirimkan itu sebetulnya masih bisa kita pakai untuk analisis yang lain. Jadi perlu kita sendiri mengetahui bagaimana analisis itu dilakukan. Kemudian operator juga nanti di sana pada saat mereka menerima sampel kita tentu akan melakukan preparasi tersendiri sesuai dengan prosedur atau SOP yang mereka punyai tergantung dari alatnya masing-masing. Jadi perlu kita terlibat lah di dalam preparasi ini, itu poinnya. Kemudian pada saat sampel tersebut dianalisis, nah ini ada alat yang memang kalau memungkinkan kita bisa hadir di tempat gitu, supaya nanti hasil analisisnya sesuai dengan yang kita inginkan. Saya kasih contoh SIM atau TEM ya, untuk gambar mikroskop, gambar micro image gitu. Kalau memungkinkan itu kita bisa hadir di tempat itu akan sangat bagus. Tapi ya kalau tidak memungkinkan maka kita harus cari, harus jeli memilih ini operatornya bagus nggak gitu. Jadi kalau ada pernah mengirimkan beberapa sampel, kemudian kita tahu bahwa ini operator bagus gitu ya, menghasilkan gambar yang bagus, kemudian juga dia bisa mengambil sisi-sisi atau sudut-sudut yang baik gitu. Nah, maka kita bisa memilih dia lagi kayak gitu ya. Nah, tentu kalau jarak jauh kayak gitu berarti informasi yang harus disampaikan dari pihak peneliti ke operator itu harus sangat jelas apa yang diinginkan. Apakah morfologi dari sampel, ukuran, atau misalkan distribusi partikel, atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu harus disampaikan jelas kalau kita tidak hadir pada saat analisis berlangsung. Nah, syukur-syukur nanti kalau lab terpadu sudah lengkap semua alat-alatnya, nah itu lebih baik kita hadirlah kalau untuk yang SIM, TEM misalkan ya kalau sudah ada. Oke, kemudian pada saat analisis juga itu data yang dihasilkan itu sebetulnya tergantung request sebetulnya. Ada banyak data yang bisa dihasilkan dari satu alat gitu. Misalkan XRD saja ya. Oh itu data yang bisa dimunculkan itu banyak sekali. Tergantung kita pahamnya enggak gitu. Paham atau tidak terhadap alat tersebut gitu. Termasuk juga yang tadi nitrogen visisopsi. Itu ada banyak sekali data yang bisa dimunculkan mulai dari isoterm, kemudian luas area, kemudian volume, kemudian distribusi mikropori, distribusi mesopori, banyak sekali data-data yang bisa dimunculkan. Berikut dengan model-modelnya. Model-model yang dikembangkan oleh para peneliti yang sudah ada di instrumen tersebut. Jadi semakin banyak kita tahu, maka akan banyak data yang bisa kita generate, yang bisa kita hasilkan. Tetapi kalau kita tidak tahu, maka biasanya operator akan menampilkan ya apa adanya kayak gitu ya, tergantung dari apa yang dia pahami gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah data yang dihasilkan, tentu masih ada tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data ini kita bisa melibatkan software-software tadi ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Endarto, juga mungkin bisa ditambahkan kalau memang modelnya itu belum tersedia, maka perlu disusun model sendiri. Kita biasanya menggunakan bahasa pemrograman ya, bisa pakai MATLAB, bisa pakai Python mungkin, atau pakai simulasi yang lain ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita melakukan optimisasi dan menghasilkan parameter model, bisa berupa konstanta-konstanta, kemudian order dan segala macamnya. Nah, kira-kira seperti itu tahapan ini. Jadi peneliti itu sebaiknya terlibat di semua tahapan sebisa mungkin ya, sebisa mungkin supaya nanti data yang dihasilkan itu baik. Karena bagaimanapun yang kita olah kalau datanya buruk, maka hasil juga buruk gitu ya. Kan ada istilah garbage in, garbage out gitu ya. Maka tahapan ini itu sangat penting menurut saya. Oke, kemudian ini catatan saja berdasarkan pengalaman yang kita lakukan gitu. Jadi untuk analisis dan operator ini ya, kalau untuk alat analisis itu kalau bisa sih konsisten menggunakan alat yang sama di tempat yang sama dan operator yang sama. Jadi kalau yang pengalaman saya itu kalau kita pindah ke tempat yang berbeda,
maka itu bisa beda jauh gitu. Nah, itu saya nggak tahu apakah karena memang alatnya sudah rusak atau gimana gitu ya. Nah, sebisa mungkin ini kita lakukan di tempat yang sama gitu. Maka kalau misalkan kita sudah tahu di LIPI bagus, misalkan ya sudah di situ saja. Dan kontaknya atau operatornya kita kita komunikasikan terus-menerus dengan beliau sehingga nanti ketika ada data yang baru itu bisa dibandingkan dengan data yang lama dengan bias ataupun error yang tidak terlalu besar lah ya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang khusus tadi sekali lagi untuk SEM, TEM ataupun untuk gambar mikroskop, nah ini kan kayak seni ya sebetulnya. Dia ada sisi knowledge-nya, ada sisi seninya. Maka operator yang berbeda itu bisa beda nanti gambarnya gitu ya. Jadi sebaiknya kita punyalah gitu ya, punya referensi yang baik tentang ini. Oke, saya lanjutkan. Bisa ya. Nah ini yang XRD. Saya kira yang XRD ini detailnya saja ya. Nanti Bapak Ibu silakan mungkin bisa mendalami gitu ya. Tapi secara umum seperti inilah. Jadi si XRD itu sampelnya digerus dulu, kemudian di mesh, disaring, kemudian nanti dia akan diletakkan di holder gini. Ya, itu sedikit sebetulnya. Sebetulnya yang kena itu cuma yang di tengah-tengah ini, yang kena X-ray-nya itu. Tapi holder semua ini ya untuk memastikan bahwa memang sampel itu terkena oleh sinar X gitu ya. Nah, kemudian baru dimasukkan ke dalam alatnya untuk dianalisis. Nah, nanti kalau alatnya memang bukan di kita, itu kita harus tahu, harus menanyakan ke operatornya itu jenis alatnya apa, mereknya apa, karena nanti akan disampaikan di dalam artikel kita. Kemudian kalau untuk operator, saya kira ini standar ujinya cukup jelas kalau untuk XRD ini, tidak terlalu kritikal lah gitu ya, karena tinggal masukkan saja sampel ke dalam mesinnya, itu langsung nanti dibaca. Cuman nanti informasi yang harus diberikan ini harus cukup lengkap. Misal, untuk yang sudut 2 theta, nah ini 0 sampai 90 derajat, atau 0 sampai 50, atau berapa gitu. Nah ini range maksimalnya, dari 0 sampai 90. Kadang-kadang kalau kita tidak memberikan informasi ke operator, saya pengen rentangnya di antara 0,90 misalkan gitu ya, kita nggak berikan informasi itu gitu, maka dia akan menjalankan itu nggak sampai 90, sampai 50 derajat sudah dipotong, sudah diberhentikan sama si operator. Kenapa? Karena lama, nunggu kayak gini kan lama gitu. Nah maka supaya nanti analisis kita sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus memberikan informasi tersebut. Kemudian scan speed-nya, itu juga harus diberikan informasinya. Lalu step size itu selisih antara 2 theta yang ditampilkan di dalam sumbu X-nya gitu ya. Jadi semakin besar nanti dia gambarnya makin jelek, kalau makin kecil itu makin bagus. Tapi memang nanti makin lama analisis di si operatornya gitu ya. Nah, jadi informasi ini sebaiknya diberikan. Nanti konsekuensinya kalau misalkan kita mau menghitung atau menentukan luas area di bawah kurva, kalau dia step size-nya terlalu besar, maka luas areanya nanti nggak akurat. Karena kan nanti menggunakan metode numerik ya, pakai bisa pakai trapezoidal atau pakai Simpson rule gitu ya. Nah, maka dengan step size yang lebih kecil itu akan lebih baik menghasilkan luas area dan bisa menghitung lebih akurat. Kemudian analisis XRD itu juga tidak merusak sampel. Misal kita masih membutuhkan sampel, ya, tapi sampel kita habis ya kita bisa memakai ini analisis XRD karena dia non destruktif. Jadi kalau misalkan memang membutuhkan, kita bisa minta lagi ke operatornya, tolong sampel saya dikembalikan lagi. Itu boleh, memungkinkan untuk seperti itu, untuk analisis yang lain seperti itu ya. Nah, ini untuk pengolahan data. Nanti pengolahan datanya biasanya secara kualitatif itu bisa kita bandingkan. Misal kita ingin mengetahui jenis fasa kristalinnya apa gitu ya, maka bisa dibandingkan dengan software namanya Match ini. Nah, nanti di situ nanti sudah tersimpan database dari berbagai macam kristal yang sudah dimasukkan di dalam software tersebut. Jadi nanti tinggal dibandingkan. Lalu model-model seperti Shearer equation ya untuk menentukan ukuran kristal itu bisa dipakai juga meskipun dengan berbagai keterbatasan, tapi bisalah gitu ya. Kemudian peneliti nanti setelah datanya itu diperoleh bisa menggambar ulang pola difraksi menggunakan Excel ya atau menggunakan Origin.
atau software yang lain gitu ya. Jadi kalau kita mengandalkan pada gambar yang dihasilkan dari alat langsung gitu ya, itu biasanya nggak menarik gambarnya. Nah, karena nggak menarik maka kurang dilirik nantinya ya, sehingga kita perlu menggambar ulang atau kita mau mengkomparasi misalkan dengan gambar yang lain gitu. Nah, itu bisa digambar ulang di satu grafik sehingga lebih mudah untuk identifikasi perbedaan antara satu kurva dengan kurva yang lain. Ini untuk XRD. Kemudian untuk ini contoh ya, contoh saja ini dari jurnal kami yang di apa namanya Crystal Growth di sini. Ini kita dapat apa XRD untuk yang zeolit, ini materialnya zeolit yang digiling ya, digiling sampai dia hancur. Nah, ini kelihatan ya, dia bentuknya atau kurvanya si puncak-puncaknya sudah drastis menurun ya, sehingga bisa kita katakan ini fase amorf gitu ya. Nah, ini analisis kualitatifnya ya. Kemudian ini yang parent-nya, yang S-resif-nya ini masih kelihatan puncak-puncaknya, dan ketika direkristalisasi ini puncak-puncaknya kelihatan. Jadi ketika kita membandingkan seperti ini pakai Excel saja softwarenya, tidak terlalu canggih juga, semua bisa menggunakan ini, tinggal nanti dipasang offset saja, ditambahkan. Jadi ditambahkan misalkan intensitasnya di sini 100 misalkan. Nah, supaya beda, maka yang berikutnya ditambahkan jadi 700 dan setelahnya ditambahkan jadi 1400 sehingga nanti bisa terpisah antara satu kurva dengan kurva lainnya dan bisa dibandingkan di dalam satu grafik ini kayak gitu ya. Nah, kalau mengandalkan data langsung dari dari alatnya langsung, dari operator, ya enggak, kita nggak bisa dapatkan gambar seperti ini. Jadi harus diolah sendiri oleh peneliti. Nah, ini juga ditampilkan apa namanya peak-peak yang muncul untuk standar zeolite mordenite-nya gitu. Karena yang sedang ditinjau adalah zeolite mordenite, maka ditampilkan juga ini pada posisi ini sehingga pembaca nanti bisa mengetahui oh ternyata mordenite itu di standarnya seperti itu gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa juga membahas mengenai apa namanya struktur kristalinnya ya dari si XRD ini. Jadi kalau kita lihat bahwa untuk yang apa yang kristal ya, puncak-puncaknya rapi dan nanti implikasinya adalah kita akan punya material yang susunan molekulnya itu akan sangat rapi, porinya rapi. Beda halnya dengan yang silika amorphous di sini, yang sebelah kanan ini porinya acak ya, sehingga menghasilkan struktur amorf seperti yang ditampilkan di gambar di atas. Ya, kira-kira seperti itulah pembahasan XRD untuk yang kualitatif. Ya, masih banyak tentunya yang bisa dibahas dari analisis kualitatif ini. Kemudian juga ada dua teknik sebetulnya untuk menentukan fasa kristalin itu dibandingkan dengan reference atau kita sendiri menguji dengan memasukkan standar. Nah, itu yang paling akurat nantinya ya. Jadi untuk apa gambar yang di samping ini, samping kiri ini kurva B itu kurva standar. Jadi kami masukkan itu sampel mordenite standar ke dalam XRD dan kemudian dibandingkan dengan sampel yang sedang kita tinjau gitu ya. Nah, itu lebih akurat. Artinya memang real time gitu. Tidak dibandingkan dengan referensi. Itu lebih baik. Tapi kalau tidak pun cukup dengan membandingkan dengan referensi yang ada di software ataupun dari literatur itu saya kira juga sudah cukup ya. Oke. Nah, ini membandingkan dengan literatur ya. Saya kira bisa dilihat di database di sini, ICDD ini, International Center for Diffraction Data. Nah, ini ada nanti ada ininya apa namanya websitenya, tinggal diklik saja, tapi bayar sebetulnya, bayar kecuali kalau kita sudah beli softwarenya ya. Mudah-mudahan sih di Untirta nanti kalau sudah ada XRD apa kode-kode ini ataupun kurva standarnya kita bisa akses secara gratis gitu ya. Nah, tadi selain menggunakan Origin atau Excel, kita juga bisa memanfaatkan Sigma Plot ya. Nah, ini menggunakan Sigma Plot ini mahasiswa S1 membandingkan ya antara pola difraksi dari zeolite
bayah di sini dibandingkan dengan modernitnya kayak gitu ya, standar. Kemudian analisis XRD ini biasanya juga kita bisa hubungkan dengan gambar TIM, ya, TM. Nah, ini kalau kita punya ya gambar TEM-nya, nah maka kita bisa hubungkan gitu. Sebagai contoh, kalau di sini gambar SEM-nya yang sebelah sini, ini kalau dia bentuknya kasat mata kan seperti ini ya, bubuk saja, serbuk seperti itu, nggak kelihatan apakah morfologinya seperti apa, kecuali kalau kita punya mata Superman bisa lihat ya ke dalamnya seperti apa. Nah, kalau dilihat pakai SEM ternyata dia punya morfologi yang teratur gitu ya. Nah, ini juga masih belum cukup sebetulnya. Kalau kita mau lihat struktur kristal porinya itu teratur atau tidak, bisa di zoom lagi pakai pakai TEM. Nah, ini dapat nih porinya sangat rapi sekali. Bahkan molekul atom ya, atom molybdenum, MO ini kan, ini yang posisi atom molybdenumnya itu bisa diperkirakan. Ini nih posisi ini. Jadi sangat, ya ini kalau udah canggih ya, mudah-mudahan lah kita berharap Untirta punya alat seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk analisis kuantitatif, ini kita bisa banyak lakukan ya, terutama yang paling terkenal itu pakai Shearer ya. Nah, ini Bu Indar sering nih pakai ini. Saya pernah juga sekali pakai ini. Jadi untuk menentukan crystal size yang dihitung berdasarkan rumus dari Shearer ini ya. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung kristalinitas relatif ya. Jadi kalau kita punya satu sampel dengan sampel yang lain, terus kita pengen tahu membandingkan ini secara secara kristalinitas lebih tinggi yang mana, lebih kristal yang mana. Maka kita bisa membandingkan luas area untuk puncak-puncak utama saja, dibagi dengan referensinya. Nah, dalam hal ini karena waktu itu kami menggunakan standar, jadi referensinya standar, gitu ya. Tapi kalau tidak, bisa saja membandingkan dengan sampel yang kita anggap paling tinggi referensinya. Misalkan kita punya 4 sampel, A, B, C, D. Yang D itu paling tinggi puncak-puncak kristalinnya. Nah, kita bisa bandingkan terhadap yang paling tinggi itu. Paling tidak kita punya perbandingan secara kuantitatif, walaupun itu relatif, begitu ya. Oke. Nah, ini yang ngitungnya saya kira gampang ya. Nanti tinggal misalkan ini puncak pada posisi 10 ya di sini ya, kira-kira 9 sampai 10. Yang ini nih, puncak ini. Kita pengen tahu luas areanya, ya gampang. Tinggal masukin saja ke Excel 2 tetanya, kemudian intensitinya, lalu kita hitung menggunakan trapesium saja ya, luas trapesium, dan kita hitung kecil-kecil luas trapesiumnya sampai kemudian semua area di bawah kurva ini bisa terliputi oleh si trapesium kecil ini. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan luas area total di bawah kurva. Ya kira-kira seperti itu. Jadi pakai Excel bisa. Oke, itu XRD ini. SEM juga nanti akan seperti ini. Jadi nanti Bu Mary, kita punya waktu berapa Bu Mary? Saya skip aja nih. 5 Masih lama menit nggak? lagi. 5 menit ya. Ya saya next aja. Sengaja saya tampilkan banyak detailnya. Nanti Bapak Ibu biar bisa baca di rumah gitu ya. Ini detailnya seperti untuk SEM dan SEM EDX. Silakan dibaca saja. Kemudian analisis kualitatifnya juga bisa dilihat morfologinya, kemudian juga nanti diberikan penjelasan ya, petunjuk atau arrow gitu, sehingga nanti orang tahu maksudnya apa gitu kan. Kemudian skala juga itu sebaiknya diberikan lagi, ditambahkan lagi. Kadang-kadang kalau kita cuma mengandalkan dari gambar itu sangat kecil sekali, nggak kelihatan. Maka tambahkan skala oleh kita supaya pembaca, atau sebetulnya yang kita targetkan jangan dulu pembaca ya. Yang kita targetkan editor sama reviewer. Editor tuh kayak bapak ibu mertua lah kayak gitu. Kalau reviewer itu yang kita bidik gitu sebetulnya. Jadi harus bisa menaklukkan itu dulu gitu sebelum ke mereka. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk dari SEM juga kita bisa dapatkan particle size distribution. Nah, ini biasanya kita bisa pakai ImageJ ya. Saya biasanya pakai ImageJ, ini software gratis untuk menghitung
ukuran dari partikel ya. Nah, syukur-syukur kalau misalkan kristalnya bisa dilihat oleh SEM, maka kita bisa menghitung ukuran kristal. Nah, ini yang sampel untuk BET. Yang BET juga ini saya biasanya ngirim sampel nggak banyak-banyak, 0,2 gram. Walaupun kalau di LIPI tuh mintanya berapa gram, 2 gram gitu kan. Saya kirim 0,2 gram. Karena saya tahu gitu bahwa mereka nggak butuh banyak-banyak sebetulnya. Dan sampel kan berharga ya. Apalagi kalau kita nganalisis membuatnya nggak banyak gitu. Nah, ini banyak sekali model-model yang bisa dikeluarkan oleh alat nitrogen physisorption ini. Ada Langmuir, BET, kemudian BJH, kemudian T-plot, Kawazu, dan segala macam. Tentu ini tetap harus diolah oleh kita tampilannya ya, bukan modelnya. Kalau modelnya sendiri sudah bisa menghitung parameter-parameter yang dibutuhkan gitu. Jadi kita tinggal menampilkan saja. Nah, ini analisis kualitatifnya, ini standar sekali. Kalau untuk yang BET, itu kita bandingkan dengan IUPAC ya. IUPAC itu sudah mengklasifikasikan tipe 1 sampai tipe 6. Biasanya kalau untuk material mikropori, itu tipe 1, mesopori itu tipe 4, gitu ya. Kalau campuran, ya 1 sampai 1 dan 4. 2, 3, 5, 6, sejauh ini saya belum pernah dapat. Mungkin teman-teman ada yang dapat, bisa komen di bawah. Jadi silakan dipelajari yang itu ya. Saya belum pernah dapat. Nah, ini analisis kuantitatif nitrogen physisorption, kita bisa dapatkan macam-macam ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, antara operator satu dengan operator yang lain bisa beda. Ini katakanlah saya punya sampel HPH 219. Ini saya kirim ke tempat yang lain, atau bahkan di tempat saya, di tempat yang sama operatornya, ini nggak 219 lagi hasilnya. Bisa jadi 220, bisa jadi 100, bisa jadi berbeda jauh gitu. Bahkan sendiri pun itu biasanya rentang errornya lumayan besar. Jadi nggak 219, sekian sih enggak. Biasanya bedanya 2 digit, maksudnya 219 sama 220 kayak gitu ya. Jadi bukan 2 digit ya berarti ya. Jadi kalau ada BET luas area yang ditampilkan dengan komanya, malah itu saya bertanya-tanya gitu. Misalkan nulis gini 219,255 gitu. Nah, itu belakangnya nggak berarti sama sekali. Karena nggak akurat sekali BET itu. Modal saja dia. Kemudian GCMS ini nanti dibaca saja sendiri. Nah, ini Bu Mary harusnya nih yang menerangkan. Saya ampun lah. Ini luas area untuk menentukan secara kasar ya komposisi dari sampel yang kita teliti. Karena kalau mau akurat ya tetap harus dibandingkan dengan standar. Kita masukkan standar. Misal mau menguji metanol atau etanol, ya masukkan etanol gitu. Dan itu divariasikan persentasenya sehingga nanti bisa kita bandingkan dari kalibrasi metanol atau etanol tersebut. Tapi kalau nggak ada, ya terpaksa kita pakai cara koboi lah gitu ya. Sudah cara koboi pakai luas area di bawah kurva saja, langsung bandingkan dengan database gitu. Itu juga memungkinkan, tetapi dengan error tentunya ya. Oke, ini contohnya hasil analisis kuantitatif untuk GCMS. Ini dari artikel yang di Springer ini. Oke, sekarang ke penyusunan model dan teknik estimasi. Saya langsung ke sini saja ya. Jadi ada 2 model yang biasa dikembangkan. Yang pertama model mekanistik, dan yang kedua adalah model empiris. Gitu. Nah, kalau model mekanistik ini model yang diturunkan berdasarkan prinsip-prinsip fisika kimia. Nah, ini model yang diutamakan sebetulnya ya, karena dia punya arti, punya dasar, dan ketika dimainkan juga nanti bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam sistem yang kita tinjau. Jadi sebisa mungkin kalau memang bisa menurunkan model mekanistik itu diutamakan. Tapi seringkali ada banyak sistem yang kita nggak paham, yang kita belum terlalu jelas gitu, apa sih maksudnya, apa yang terjadi di dalam sistem tersebut. Maka kita bisa menggunakan model empiris yang dia sistemnya bukan statistik, maksudnya dia sistemnya tidak dilandasi oleh fisika kimia gitu ya. Jadi dia kekurangannya nanti ya tadi tidak bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam sistem tersebut gitu ya. Nah, ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kelebihannya untuk mekanistik ini lebih umum untuk segala jenis unit operasi dan bisa menjelaskan fenomena yang dikaji.
Kemudian untuk kekurangannya dia lebih sulit ya, memang lebih sulit. Model mekanistik itu lebih jelimet ya, lebih complicated. Tapi kalau sudah dapat, wah itu menarik untuk dipakai oleh orang lain. Tapi kalau yang model empiris itu biasanya sangat-sangat terbatas oleh kondisi yang kita kaji. Jadi harus strict dalam menggunakan model empiris yang dihasilkan. Nggak bisa di luar rentang yang yang telah dilakukan oleh orang tersebut atau oleh peneliti tersebut. Jadi sangat terbatas sekali model empiris ini. Nah ini contoh nih Pak Jai ya. Pak Jai keren nih bikin model mekanistik gitu ya. Dan kemudian menggunakan least square method untuk mengestimasi parameter-parameternya. Ini satu model mekanistik. Nah ini yang saya lakukan, ini model kinetik. Ya ini diturunkan dari model mekanistik juga. Nah, ini di Taylor and Francis. Kemudian ini modelnya Pak Heri. Pak Heri ini juga baik sekali menggambarkan bagaimana methanol to olefin ini berdasarkan prinsip-prinsip mekanistik. Walaupun kinetikanya masih kinetika global gitu ya, tapi ini sudah sangat baik sekali. Nah, ini contoh model empiris. Model empiris ini kalau kita nggak ngerti apa sih yang mau diturunkan, pakai neraca massa susah, neraca energi nggak bisa, neraca momentum nggak tahu hubungannya kayak gimana, ya sudah pasang saja variabel-variabel ya berdasarkan rumus linear misalkan. Kalau ini kan linear yang pertama. Atau kalau mau agak-agak jelimet ya pakai yang non linear dikuadratkan. Atau yang mau dipangkatkan parameter-parameternya silahkan dan segala macam gitu ya. Jadi ini lebih luas, lebih bebas kita mengembangkan modelnya, tapi juga berpotensi untuk tidak mendapatkan hasil yang sesuai gitu ya. Maksudnya tidak fit gitu ya. Tapi ya ini bisa jadi salah satu pendekatan yang baik kalau kita tidak mengetahui sistem yang sedang kita hadapi. Nah, ini algoritmanya saya kira bisa dilihat saja. Ini contoh ya, yang sederhana saja. Jadi kalau kita punya persamaan laju reaksi seperti ini, kemudian kita pengen tahu harga K-nya, nah maka kita bisa estimasi menggunakan metode least square ini, dan ini alurnya ya. Jadi kita selisihkan antara data dengan model, dan kemudian kita optimasi harga K-nya, gitu, harga parameter tadi. Ini coding MATLAB-nya bisa dicoba di rumah nanti, silakan Bapak Ibu tinggal copy saja modelnya, kemudian codingnya, kemudian nanti bisa dicoba. Nah ini dapat ya, wah ini cakep sekali nih, fit sekali gitu ya, sehingga kita bisa dapatkan harga K-nya sekian 7,135 kali 10⁴ ini parameter gitu. Kalau yang persamaan diferensial biasa. Nah kalau yang ini memang dia sederhana ya, tapi kalau yang jeli, jadi artinya bisa diselesaikan dulu secara analitik, kemudian nanti bisa diplotkan menggunakan Excel. Tapi kalau persamaan diferensial biasanya itu sangat rumit, maka kita bisa menggunakan MATLAB. Punya berapa menit lagi Bu Mei? Terus ya? Pak Teguh, masih lama Pak Teguh. Oh, iya. Jangan deh. Habis ya, oke lah. Baik, kita sisakan saja untuk diskusi ya.